Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, NIM 11910820220. Saya berasal dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4B di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ranah kompetensi guru untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu etika dan profesi keguruan yang dibimbing oleh Ibu Mainar Fitri MPD. Satu, perbedaan antara pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Pedagogik teoritis adalah pemahaman seorang guru yang berkaitan dengan ilmu-ilmu mendidik yang perlu dimiliki oleh seorang guru sebelum ia melaksanakan tugasnya. Sedangkan pedagogik praktis adalah praktek atau pengaplikasian dari pedagogik teoritis yang harus dimiliki oleh seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dengan kata lain, pedagogik teoritis adalah teori yang bersangkutan dengan pembelajaran, dan pedagogik praktis adalah praktek dari teori tersebut. 2. 10 kompetensi guru mata pelajaran menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2007. 1. Menguasai karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, mental, spiritual, kultural, sosial, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran mendidik. Ketiga, mengembangkan kurikulum terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Keempat, melaksanakan atau menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Keenam, menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik dan emosional, empatik dan santun dengan peserta didik. Kedelapan, menyelenggarakan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar. Kesembilan, memanfaatkan penilaian dan evaluasi belajar untuk kepentingan pembelajaran. 10. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas belajar. 3. Peranan kompetensi pedagogik bagi seorang guru. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru sebagai orang dewasa untuk mendidik peserta didik mencapai kedewasaan, baik secara fisik maupun mental serta cara berpikir. Lalu, mengapa seorang guru memerlukan kompetensi pedagogik? Yaitu karena guru memiliki peranan, tanggung jawab, dan tugas untuk mendidik dan mengajar peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjadi suri teladan, memberikan motivasi, dan membantu perkembangan peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, pentingnya guru memiliki kompetensi pedagogik adalah guru dapat melihat karakteristik dari peserta didik melalui berbagai aspek kehidupan dan bagaimana cara ia berperilaku di sekolah. Kemudian, kompetensi pedagogik juga dapat membantu guru untuk memahami model pembelajaran seperti apa yang cocok digunakan ketika melakukan proses pembelajaran. 4. Guru sebagai kulminator. Menurut Bremer Lawrence di dalam The Helping Relationship, Process and Skill menyatakan bahwa guru sebagai kulminator adalah orang yang mengarahkan proses pembelajaran bertahap dari awal hingga akhir yang disebut dengan kulminasi. Tahap kulminasi merupakan suatu tahap yang memungkinkan peserta didik bisa memahami peningkatan kemajuan pembelajarannya.
5. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, berakhlak mulia. Akhlak mulia bisa didapatkan melalui proses ijtihad, yaitu usaha bersungguh-sungguh, kerja keras tanpa mengenal lelah dengan niat beribadah. Sehingga pendidikan bisa menjadi ajang untuk meningkatkan karakteristik peserta didik. Yang kedua, yaitu dewasa. Seorang guru harus memiliki sikap dewasa, karena di dalam pelaksanaan pembelajaran, tentunya guru akan menghadapi berbagai permasalahan, dan permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan cara yang dewasa, bukan diselesaikan dengan tergesa-gesa. Yang ketiga, arif bijaksana. Seorang guru harus memiliki sifat arif dan disiplin. Guru sebagai panutan bagi peserta didik tentunya harus memiliki sikap arif bijaksana, disiplin dalam melaksanakan tugasnya, datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap profesinya, dan lain sebagainya. 4. Menjadi teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan bagi seluruh kaum muslimin, baik dari cara bertingkah laku, berbicara, dan sebagainya. Oleh karena itu, guru juga menjadi suri teladan bagi peserta didik. Apa yang dilakukan oleh guru akan menjadi teladan diikuti oleh peserta didik, sehingga perlu adanya untuk guru menunjukkan berbagai sikap positif sehingga tidak membuat peserta didik mencontoh berbagai sikap negatif. Kemudian, seperti yang kita tahu, guru itu digugu dan ditiru, sehingga perlu memperbaiki berbagai sikap ketika berada di depan peserta didik. Guru harus menjaga sikap baik dari segi berpakaian, berbicara, dan lain sebagainya. Yang kelima, religius. Akhlak mulia itu muncul dari adanya percaya terhadap agama. Seorang guru harus memiliki sifat religius. Ia harus mempercayai akan adanya Tuhan dan melakukan berbagai kewajibannya sebagai seorang yang beragama. Lalu, barulah ia bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. 6. Cara guru untuk meningkatkan kompetensi kepribadiannya. Cara yang paling tepat yaitu guru harus mau membiasakan diri untuk berperilaku yang baik, baik ketika berada di lingkungan masyarakat maupun ketika berada di lingkungan sekolah. Kepribadian bersifat dinamis, artinya terus berkembang tanpa berhenti di tempat, tidak berhenti di tempat. Evaluasi merupakan pengalaman terbaik. Pengalaman ini akan memberikan wawasan kepada guru terhadap memahami karakteristik peserta didik dan menentukan cara untuk menghadapinya. 7. Sifat-sifat pendidik Muslim menurut Al-Nahlawi. Yang pertama yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidik sebagai seorang Muslim diwajibkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara beribadah dan mengikuti berbagai pedoman yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ikhlas. Di dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik, guru harus ikhlas dan mengajarkannya dengan niat ibadah tanpa mengharapkan balasan apapun. Yang ketiga, sabar dalam melaksanakan pembelajaran. Di dalam melaksanakan pembelajaran, tentunya akan ada peserta didik yang lambat dalam memahami pembelajaran, sehingga di dalam proses pembelajaran, guru harus bisa sabar menghadapi berbagai permasalahan tersebut. Selain itu, sabar juga merupakan sebagian dari iman. Yang keempat,
yaitu jujur. Seorang guru harus jujur, baik dari cara bersikap maupun berkata-kata. Guru sebagai teladan bagi peserta didik tentunya harus memiliki sikap jujur, sehingga peserta didik akan menjadikannya teladan dan mencontoh sikap jujur tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika peserta didik sudah memiliki sikap jujur, maka ia akan menjadi orang yang lebih baik. Delapan, kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru dan bagaimana cara memperolehnya. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, terdapat 5 kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, mampu berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Komunikasi yang dilakukan ini dapat memberikan pemahaman terhadap guru dalam menentukan bagaimana karakteristik dari peserta didik tersebut. Yang kedua, memiliki sifat simpati terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Jadi, seorang guru dapat merasakan bagaimana berada di posisi peserta didik tersebut ketika ada permasalahan yang menimpanya. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah. Guru yang bekerja di lingkungan pendidikan dan sekolah tentunya perlu mempunyai sikap mau bekerja sama dengan komite pendidikan maupun komite sekolah, agar di dalam penyelenggaraan pendidikan hasilnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan berbagai hal yang telah direncanakan sebelumnya. 4. Mampu bergaul dengan rekan kerja atau mitra pendidikan, mitra sekolah. Guru tentunya tidak bisa bekerja sendiri, sehingga perlu untuk guru bisa bergaul dengan rekan kerjanya. Hal ini dapat memudahkan guru untuk menentukan berbagai permasalahan, untuk menentukan penyelesaian berbagai permasalahan yang mungkin tidak bisa ia selesaikan sendiri, sehingga ia bisa meminta pendapat kepada rekan kerjanya, sehingga perlu adanya kemampuan untuk bisa bergaul dengan rekan kerja. 5. Dapat melihat lingkungan sekitarnya, alam, sehingga bisa memberikan pembelajaran terhadap dirinya sendiri, dan pembelajaran tersebut bisa diajarkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya diajarkan dengan materi-materi yang sudah ada, tetapi juga diberikan wawasan tentang lingkungan dan dunia sekitarnya. Cara yang bisa digunakan untuk memperoleh berbagai kompetensi sosial tersebut yaitu guru harus mau bekerja keras untuk memulai berkomunikasi dengan lingkungannya, baik terhadap peserta didik, orang tua peserta didik, maupun rekan kerja yang ada di lingkungan pendidikan tersebut. Sehingga dengan adanya keberanian tersebut, guru bisa mendapatkan berbagai wawasan dan mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik dan menentukan bagaimana cara yang sesuai digunakan untuk menghadapi karakteristik tersebut. 9. Ciri-ciri guru yang memiliki intrapersonal communication skill dan interpersonal communication skill yaitu yang pertama, keterbukaan. Untuk menunjukkan keterbukaan ini, perlu adanya paling sedikit 2 aspek, yaitu yang pertama, guru mampu terbuka dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan yang kedua, guru memiliki keinginan untuk merespon interaksi tersebut. Yang kedua, empati. Maksudnya, guru dapat merasakan berbagai situasi
ia lihat di depannya, dan dia ikut merasakan berbagai permasalahan tersebut di dalam dirinya. 3. Memberikan dukungan-dukungan, baik secara terucap maupun tidak terucap. Dukungan yang tidak terucap bukan berarti negatif, tetapi bisa jadi dukungan tersebut bersifat tindakan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya. Yang keempat, rasa positif. Artinya, seorang guru mampu memiliki rasa positif ketika berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi yang dilakukan perlu adanya respon positif sehingga komunikasi tersebut dapat terjadi dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu adanya kesamaan. Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila terdapat kesamaan antara orang yang berkomunikasi. Kesamaan ini bisa menjadi topik pembahasan di dalam proses berkomunikasi. 10. Kompetensi profesional yang harus dimiliki seorang guru untuk mendesain kurikulum. Dalam mendesain kurikulum, guru harus memiliki berbagai kompetensi profesional yang berkaitan dengan proses perencanaan atau mendesain kurikulum tersebut. Pertama, pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik. Pemahaman ini sangat berguna dalam mendesain kurikulum, karena di dalam mendesain kurikulum diperlukan adanya pemahaman tersebut, sehingga kurikulum yang didesain akan sejalan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, yaitu pemahaman tentang potensi peserta didik. Potensi peserta didik tentunya harus dikembangkan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman terhadap potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga di dalam mendesain kurikulum tersebut dapat menunjang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ketiga, penguasaan dalam memilih bahan ajar. Hal ini sangat berguna di dalam pembentukan silabus atau sebagai referensi pembentukan silabus. Pemilihan bahan ajar ini dapat berguna ketika proses pembelajaran telah berlangsung, maka guru dapat menjelaskan berbagai bahan ajar yang telah terencana sebelumnya, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara sistematik dan berjalan dengan lancar karena telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat yaitu penguasaan perencanaan kurikulum. Artinya, seorang guru harus memiliki penguasaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan proses perencanaan kurikulum tersebut, sehingga di dalam penyusunan atau mendesain kurikulum, guru dapat menentukan berbagai hal yang terkait dengan mendesain kurikulum tersebut, sehingga kurikulum tersebut dapat menjadi kurikulum yang sesuai dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan di kemudian hari. Yang kelima yaitu proses kegiatan belajar mengajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar ini, guru akan memberikan pembelajaran terhadap sesuatu dan berkontribusi di dalam pendidikan, sehingga di dalam menyampaikan materi, guru dapat memberikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk digunakan ketika berkomunikasi di lingkungannya. Yang keenam yaitu penguasaan terhadap penilaian hasil belajar. Setelah melakukan proses belajar mengajar, tentunya guru harus memiliki penguasaan terhadap penilaian hasil belajar. Dan hal ini juga berkaitan dengan kurikulum, dengan mendesain kurikulum. Karena kurikulum ini didesain sebelum dilaksanakan proses pembelajaran, sehingga sebelum terjadi proses pembelajaran, maka guru harus bisa menguasai hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan menjelang proses pembelajaran. Nah, jadi termasuk juga dengan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran harus didesain terlebih dahulu di dalam kurikulum. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan.
Sekian, terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.